Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita untuk bidang studi geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah sekaligus kita berdoa untuk mengambil keberkahan pembelajaran hari ini. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekaligus marilah kita sama-sama buka pembelajaran kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, berhubung materi kita untuk bab 1 mengenai pengantar sudah selesai kita bahas, maka untuk hari ini marilah kita sama-sama perdalam beberapa submateri yang ada di dalam pengertian dan pengetahuan dasar geografi. Jadi ada beberapa materi yang Bapak anggap masih agak kurang dipahami oleh anak-anak Bapak semuanya, ditambah lagi Bapak lihat dari tugas-tugasnya yang masih banyak nilainya yang belum maksimal, maka di sini ada beberapa materi yang akan Bapak bahas di dalam pendalaman materi untuk pengetahuan dasar geografi. Yang pertama itu ada pendekatan geografi, ada prinsip geografi, ada aspek geografi, dan yang keempat ada objek studi geografi. Oke, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak berharap kepada anak-anak sekalian untuk berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat di dalam proses kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian yang kedua, silahkan dicatat ya di buku catatan materi-materi yang dianggap penting yang kurang dipahami untuk mengingat sebagai modal ke depan ketika nanti anak-anak Bapak sekalian lupa terhadap materi yang diajarkan sebelum-sebelumnya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu optimis, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan segera diangkat dari negara kita Indonesia tercinta ini. Oke, anak-anak Bapak sekalian, oke sekarang kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, di sini ada satu ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at ayat 31 ya. Silahkan dibaca. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Jadi di dalam pembahasan kita bidang studi geografi ada pembahasan mengenai air, yaitu hidrologi, hidrosfer, dan ada pembahasan mengenai tumbuh-tumbuhan nanti di materi biosfer. Jadi ada keterkaitan ayat ini dengan bidang studi geografi. Oke, silahkan kalau perlu dihafal ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Surat An-Nazi'at ayat 31. Oke, kita mulai saja pembahasan dan pendalaman materi untuk pengetahuan dasar geografi. Yang pertama itu adalah pendekatan geografi. Karena anak-anak sekalian, pendekatan geografi itu ada 3. Satu, pendekatan ke ruangan, spatial approach. Pendekatan ini berusaha mengkaji fenomena-fenomena fisik ataupun alam, ataupun alamiah yang terjadi di permukaan bumi. Jadi kata kunci daripada pendekatan ke ruangan ini terfokus kepada kajian-kajian fenomena-fenomena fisik alam yang terjadi di permukaan bumi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam konteks fenomena keruangan terdapat perbedaan kenampakan struktur, pola, dan proses. Jadi ingat, fenomena-fenomena fisik yang terjadi di permukaan bumi, itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua, pendekatan ekologi, ecological approach. Pendekatan ini berusaha memahami pengaruh perilaku manusia terhadap alam. Artinya ada hubungan antara manusia dengan alam, di mana ada interaksi manusia dengan alam yang disebut ataupun yang dikenal namanya dengan ekosistem. Kemudian yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Pendekatan kompleks wilayah merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ekologi. Jadi ingat, kalau dia kompleks wilayah, ada pengaruh fenomena-fenomena fisik yang terjadi di permukaan bumi, kemudian dikaitkannya lagi interaksi manusia dengan alam.
Ya, artinya kalau dia pendekatan kompleks wilayah, perpaduan antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ekologi. Kemudian kita lanjutkan, kemudian masuk ke materi prinsip geografi. Prinsip geografi itu ada 4. Satu, prinsip persebaran. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan persebaran fenomena geosfer yang tidak merata di permukaan bumi. Kata kunci daripada prinsip persebaran itu adalah persebaran fenomena geosfer yang tidak merata di permukaan bumi. Artinya ada persebaran-persebaran itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Contohnya, persebaran hewan. Kita buat saja di wilayah Indonesia. Beda hewan di Indonesia bagian barat dengan hewan di Indonesia bagian timur. Ada persebaran barang tambang, ya, ada persebaran kejadian bencana, atau kita buat lagi ada persebaran iklim, ada persebaran curah hujan, ada persebaran flora, dan lain-lain segala macam. Jadi ketika ada sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang persebaran yang tidak merata di muka bumi, maka itu adalah prinsip persebaran. Kata kuncinya. Kemudian yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Itu kata kuncinya. Hubungan sebab akibat antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Artinya ada hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Contohnya, banjir di Jakarta disebabkan oleh tersumbatnya aliran Sungai Ciliwung. Artinya apa? Banjir yang terjadi di Jakarta itu karena ada penyebabnya. Berarti ada sebab akibat. Ya, akibat tersumbatnya aliran Sungai Ciliwung oleh sampah. Jadi ada hubungan sebab akibat. Ketika ada hubungan sebab akibat fenomena yang satu dengan yang lainnya, maka itu disebut dengan prinsip interrelasi. Kemudian yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini adalah menggambarkan fenomena geografi. Ketika ada yang sebuah pernyataan yang menggambarkan fenomena geografi, maka itu adalah prinsip deskripsi. Apalagi dilengkapinya dengan peta, kalimat, diagram, dan grafik. Kalau ada dilengkapinya peta, diagram, kalimat, grafik, maka itu langsung saja dijawab prinsip deskripsi. Tetapi kalau tidak ada peta, kalimat, diagram, dan grafik, tapi dia memang berusaha untuk menggambarkan fenomena yang ada di dalam geosfer ataupun fenomena-fenomena geografi, maka itu adalah prinsip deskripsi. Contohnya adalah peta persebaran daerah rawan gempa bumi di Indonesia. Ya, ini adalah salah satu contoh, atau peta persebaran curah hujan di Indonesia. Itu masuk di prinsip deskripsi. Dan lain-lain segala macam contohnya. Kemudian yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi ini adalah perpaduan dari ketiga prinsip yang tadi. Prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi. Contohnya, untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Indonesia, diperlukan kajian tentang persebaran daerah yang rawan bencana. Ini masuk ke prinsip persebaran. Dan penyebab terjadinya bencana. Berarti ini masuk ke prinsip interrelasi. Sudah ada dua di sini, prinsip. Maka itu adalah prinsip korologi. Deskripsinya dijelaskannya lagi di atas. Untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi. Ini adalah kajian daripada ketiga prinsip tersebut. Ketika ada kajiannya ketiga dari prinsip tersebut, maka itu adalah prinsip korologi. Kemudian masuk ke aspek geografi. Aspek geografi itu ada dua. Satu, aspek fisik. Aspek fisik itu adalah aspek yang mempelajari segala fenomena alam. Ya, ketika ada fenomena alam yang terjadi tanpa ada campur tangan manusia, tetapi dia mempengaruhi kehidupan manusia, maka itu disebut dengan aspek fisik. Ya, baik itu meliputi kimiawi, biologis, ini namanya antronomis, ya. Astronomis, ya, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Cakupannya itu ada aspek topologi, abiotik, dan biotik. Kemudian yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial itu yang berkaitan dengan antropologis, politis, ekonomis, atau simpel daripada aspek sosial atau aspek manusia ini yang berhubungan dengan pola hidup manusia. Artinya di dalam aspek sosial itu ada campur tangan manusia. Sedangkan di aspek fisik tidak ada campur tangan manusia, itu aja membedakannya. Kemudian objek studi geografi. Objek studi geografi itu ada dua. Satu, objek formal, dua, objek material. Objek formal itu berisi pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Sedangkan objek material itu adalah litosfer,
atmosfer, hidrosfer, pedosfer, biosfer, dan antroposfer. Jadi itu objek formal, sedangkan objek material itu adalah fenomena-fenomena geosfer. Oke, anak-anak sekalian, itulah dia pendalaman materi mengenai pendekatan, prinsip, aspek, dan objek studi geografi. Oke, sekian saja untuk pendalaman materi hari ini. Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.